Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Syabina dengan NIM A1A222068. Di sini saya akan membuat video praktek belajar dengan model pembelajaran kooperatif tipe Number Heads Together. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah model dan media pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Adi Saputra MPD. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Oke, berarti semangat ya belajar hari ini? Nah, sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa dulu ketua kelas, tolong berdoa. Oke. Baiklah, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa. Selesai. Nah, kita kan belajar hari ini materinya tentang peristiwa kemerdekaan Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke materi, di sini ada yang nggak hadir nggak? Nggak ada, hadir semua. Aldi aja ya? Kenapa nggak hadir? Dia sakit. Oke, Aldi ya. Sama gue. Sakit kok kemarin main. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini Ibu harap anak-anak sekalian mampu menganalisis peristiwa terjadinya kemerdekaan Indonesia. Model pembelajaran yang Ibu terapkan dalam kelas ini yaitu Number Heads Together. Jadi nanti anak-anak sekalian Ibu bagi kelompok menjadi 3 kelompok yang beranggotakan 4 orang ya. Nah, nanti dalam setiap kelompok Ibu beri nomor urut 1 sampai 4. Sebelumnya kelompok gini aja bagi kelompoknya, yang di depan kelompok 1, yang di tengah kelompok 2, yang di belakang kelompok 3. Oke, setuju? Setuju. Jadi dalam pertemuan ini kita ada 9 pembahasan. Masing-masing kelompok membahas 3 pembahasan ya. Untuk kelompok 1 catat materinya, yaitu yang pertama kekalahan Jepang dalam Pasifik. Oke, kelompok 1 ya Bu. Kelompok 1 kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik. Kelompok 2 penolakan deklarasi Potsdam. Itu kelompok 1 masih ya. Itu pembahasan keduanya. Kelompok 3 yaitu kelompok pembahasan ketiga yaitu peristiwa bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Oke, kelompok 1 sudah. Kelompok 2-nya materinya tentang kabar Jepang menyerang sampai Indonesia. Materi kedua, golongan tua dan mudah tidak sependapat. Materi yang ketiga yaitu peristiwa Nagasaki Depok. Untuk kelompok 3 perhatiannya ya. Ini materi yang pertama perundingan dengan Jepang. Materi yang kedua yaitu penyusunan teks proklamasi. Yang ketiga dan yang terakhir yaitu proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan catat sekalian anak-anak? Sudah Bu. Coba ulangi, kelompok 1 tadi materinya tentang apa? Kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik. Penolakan deklarasi Potsdam melawan Jepang. Perang Pasifik. Oke, kelompok 2, tolong ulangi tadi materinya. Kelompok 2. Kelompok 2 kekalahan Jepang menyerang sampai ke Indonesia. Kelompok 2 dan
kemerdekaan Indonesia. Oke. Nah, di sini Ibu beri waktu selama 10 menit. Cukup ya? Cukup. Silahkan kalian per kelompok dikerjakan. Sebelumnya Bu kasih nomor-nomor urut ya. Ya, Bu. Ibu harap setiap anggota berpartisipasi ya dalam upaya materi. Kalau ada yang nggak jadi materi boleh disampaikan ke Ibu. Ya Bu. Baik, Bu. Oke, baik. Sepertinya 10 menit sudah berlalu ya, anak-anak. Iya. Masing kelompok, siap anggota, siap mempresentasikan hasil diskusinya. Siap. Oke, di sini Ibu pilih secara random ya nomor-nomornya. Ya, Bu. Dua. Berarti setiap kelompok dari 1 sampai 3 yang nomor urut 2 silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Maju ke depan. Oke, di sini boleh kelompok 1 dimulai dulu. Materinya tadi. Kelompok 1. Iya, kita patut kelompok 1. Maaf Bu. Ya, nggak apa-apa. Kelompok 1 mengenai kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik. Jadi mulanya Jepang itu menghancurkan pangkalan angkatan laut di Amerika, yaitu di Pearl Harbor. Jadi di Hawaii itu pada tanggal 7 Desember 1941. Dan juga namun serangan itu merupakan kode rahasia yang digunakan oleh Jepang yang berhasil dibuka oleh Amerika Serikat. Terus hal ini membuat Amerika Serikat itu mengetahui berapa jumlah dan pasukan dari Jepang tersebut. Dan dengan itu Amerika Serikat itu mampu mengalahkan dan menyerang Jepang dengan adanya kode rahasia yang terbobol tersebut. Yang kedua adanya penolakan deklarasi Potsdam. Jadi setelah kekalahan Jepang di Perang Pasifik itu di Perang Pasifik, Sekutu itu mengeluarkan deklarasi Potsdam di Jerman. Nah, untuk apa? Itu untuk Jepang. Isinya mengenai Jepang itu harus menyerah tanpa syarat dan dihancurkan besar-besaran. Namun Jepang itu menolak isi deklarasi dari Potsdam tersebut. Sudah Bu? Ya, 3. Iya. Kan masing-masing tadi peristiwa dulu. Oh, 3 materi kan? Ya Bu, siap Bu. Ya. Yang ketiga ada peristiwa bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Jadi kan penolakan Jepang itu dibalas dengan Amerika Serikat nih. Balasannya apa? Balasannya Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di 2 kota wilayah Jepang. Nama bom atomnya itu disebut dengan Little Boy di Hiroshima, itu tanggal 6 Agustus 1945. Terus juga Amerika Serikat menjatuhkan bom atom dengan nama Fat Man di Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Dampaknya itu ratusan ribu penduduk Jepang itu meninggal dan juga banyak yang meninggal dan juga banyak yang cacat gitu. Dan akhirnya Jepang mau tidak mau dia harus menyerah kepada Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Sudah. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 1. Boleh kasih tangan dulu. Nah, kelompok 2 silakan sampaikan materi diskusinya. Kelompok 2 yaitu dapat materi kabar Jepang menyerah sampai ke
melalui radio BBC. Siaran tersebut didengar oleh Sultan Syahid, salah satu tokoh penggerak nasional. Lalu Syahrir meneruskan kabar tersebut ke golongan tua dan muda. Materi selanjutnya yaitu golongan tua dan muda tidak sependapat. Kabar Jepang menyerah pada sekutu membuat golongan muda segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, namun golongan tua tidak sependapat sebab menurut golongan tua proklamasi kemerdekaan harus melalui panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Sementara golongan muda menolak karena PPKI adalah lembaga pembuatan Jepang. Menurut golongan muda, proklamasi kemerdekaan melalui PPKI sama saja dengan menginginkan kemerdekaan dengan campur tangan Jepang. Padahal golongan muda ingin kemerdekaan Indonesia dilakukan atas pengorbanan dan perjuangan rakyat Indonesia sendiri, bukan atas campur tangan Jepang. Namun golongan tua termasuk Soekarno dan Muhammad Hatta tetap menolak. Mereka ingin bertemu wakil Jepang dulu untuk membicarakan rencana tersebut. Dan materi terakhir yaitu peristiwa Rengas. Penolakan itu membuat golongan muda menculik Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok pada 16 Agustus 1945 agar mereka tidak terpengaruh dengan Jepang. Hal ini membuat Ahmad Subarjo, wakil dari golongan tua, harus berunding lagi dengan Wikana, wakil dari golongan muda. Akhirnya Ahmad Subarjo sepakat untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dan menyebut Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Oke, baik, terima kasih untuk kelompok 2 atas penyampaian materinya. Kita beri tepuk tangan dulu. Nah, ini kelompok yang terakhir, silakan presentasikan hasil diskusinya. Kemudian kelompok 3 mendapat materi perundingan dengan Jepang. Setelah kembali ke Jakarta dari Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta menemui Mayor Jenderal Otoshi Nishimura untuk meminta kemerdekaan, tetapi ditolak sebab Jepang sudah terlanjur menaikkan perjanjian dengan sekutu. Kemudian materi selanjutnya penyusunan teks proklamasi. Penolakan dari Jepang membuat Soekarno dan Muhammad Hatta akhirnya mampu mempercepat proklamasi kemerdekaan Indonesia sehingga teks proklamasi pun segera disusun. Penyusunan teks proklamasi dilakukan oleh Soekarno, Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo di kediaman Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta Pusat. Ahmad Subarjo menyumbang kalimat utama dan Muhammad Hatta menyumbang kalimat terakhir dalam teks proklamasi. Soekarno menuliskan teks proklamasi tersebut. Kemudian Soekarno dan Muhammad Hatta menandatangani teks proklamasi atas usul Soekardi dan menyerahkan naskah itu ke Sayuti Melih untuk diketik dengan beberapa perubahan yang disepakati. Dan yang terakhir, proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah seluruh persiapan selesai, Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 pagi. Soekarno memberi pidato kemudian membacakan teks proklamasi. Selanjutnya dilakukan pengibaran bendera merah putih oleh Suhud dan Latif Hendraningrat. Ketika bendera dikibarkan, semua yang hadir dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia menyanyikan lagu Indonesia Raya. Adapun bendera merah putih yang dipakai adalah hasil jahitan dari Fatmawati. Kabar proklamasi kemerdekaan Indonesia pun langsung menyebar ke seluruh penjuru tanah air melalui siaran radio, media cetak, hingga para pusat daerah. Baik, terima kasih kepada kelompok 3. Kita beri aplaus dulu. Kelompok silakan duduk. Terima kasih ya. Tepuk tangan nanti kecuali sama ketok itu ya. Bukan yang Nah, itulah tadi materi hari ini, yaitu tentang rangkaian peristiwa dari kemerdekaan Indonesia. Jadi kemerdekaan Indonesia itu revolusi ya anak-anak. Jadi urutannya itu berjalan dengan cepat ya. Dari beberapa rangkaian tersebut, Ibu minta satu orang nih untuk menyimpulkan materi hari ini. Gimana? Siapa nih? Ya, dia boleh menyimpulkan rangkaian peristiwa kemerdekaannya. Peristiwa kemerdekaan Indonesia tuh ada 9 peristiwa. Yang pertama ada kekalahan Jepang,
dalam Perang Pasifik. Yang kedua, penolakan deklarasi Potsdam setelah kekalahan Jepang. Yang ketiga, peristiwa bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Yang keempat, kabar Jepang menyerah sampai ke Indonesia. Yang kelima, golongan tua dan muda tidak sependapat. Yang keenam, peristiwa Rengas Dengklok. Yang ketujuh, perundingan dengan Jepang. Yang kedelapan, penyusunan teks proklamasi. Yang terakhir yaitu proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oke, tepuk tangan untuk dia. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu minta satu orang lagi nih untuk menyampaikan kata-kata motivasi. Nah, boleh Saropa? Bu, ya sepertinya Saropa banyak makna-makna hidup ya. Banyak banget. Oke, boleh dimulai kata-kata motivasinya Saropa? Kata-kata motivasi buat teman-temanku tersayang dan tercinta. Yang pertama, hidup itu harus dijalani, walau kadang berat, kadang kita di atas, kadang kita di bidau. Tetapi tetap harus dijalani hidup, tetap harus hidup. Karena kalau tidak hidup, kamu susah lihat pohon. Anda susah lihat pohon. Anda susah lihat pohon itu melindungi kita. Jadi Anda susah apapun lihat pohon yang menerjang semua badan